Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya? Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyhi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita nggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita nggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Nggak. Zikir itu yang diinginkan apa Pak? Penuh tadarru, penuh khusyuk, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan, Pak. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan kata para ulama. Ya. Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Quran, kepada zikir, kepada ilmu. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qurannya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian, nggak bakalan ketemu kata beliau. Orang yang cinta nyanyian nggak bakalan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran nggak bakalan cinta nyanyian. Bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina, nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedas-pedas ternyata Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran. Penuhi dengan zikir pada Allah. Penuhi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penuhi ikhwatul Islam.